Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12B. Saya Ismail Rofi Ismail dan rekan saya Dia sudah nawari. Kami akan menjelaskan mengenai jalur masuknya Islam ke negeri tercinta kita, Indonesia. Awal mulanya Islam masuk ke Indonesia pada melalui jalur perdagangan. Proses ini berlangsung secara berdamai dan juga bertahap, dimulai sekitar abad ke-7 Masehi hingga pada puncaknya yaitu abad 15 sampai dengan ke-16. Berikut merupakan beberapa jalur yang menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, di mana Islam pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, dan juga Tiongkok yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia Utara. Mereka menjadikan wilayah pesisir seperti Aceh, Sumatera, Maluku, dan juga Jawa sebagai pusat perdagangan mereka. Melalui interaksi ekonomi ini, mereka juga memperkenalkan ajaran Islam. Lalu mereka pun bermukim di sana dan hingga beranak pinak. Lalu bukti apa saja yang bisa memperkuat hal itu? Yang pertama itu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang berasal dari abad ke-11. Kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia yang berada di Samudra Pasai dan didirikannya di jalur perdagangan internasional. Jalur perkawinan. Banyak pedagang muslim seperti yang tadi saya ucapkan, mereka bermukim lalu mereka menikah dengan warga-warga lokal, dengan kalangan masyarakat, adapun bangsawan. Proses ini mempererat hubungan sosial antara pendatang muslim dan masyarakat pribumi. Perkawinan ini mempercepat penyebaran Islam terutama di kalangan keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat yang lain. Lalu apa yang bisa menjadi contoh di mana pernikahan antara pedagang Gujarat atau yang berasal dari India dengan putri-putri lokal di pesisir Pulau Sumatera dan juga Jawa. Lalu di Maluku, pernikahan dengan keluarga kerajaan membantu Islam diterima sebagai agama resmi di tanah mereka. Lalu yang ketiga ada jalur pendidikan yang akan dijelaskan oleh IGS Dildan. Baik, jalur pendidikan oleh para ulama, mubalik dan pendakwah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, mengajarkan agama Islam. Lalu untuk contohnya, seperti Wali Songo di Pulau Jawa mendirikan pesantren sebagai pusat belajar agama Islam. Para santri yang lulus dari pesantren tersebut kemudian menjadi guru atau pendakwah di wilayah lain sehingga menyebar ke berbagai wilayah. Yang keempat ada jalur seni dan budaya. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang beradaptasi pada budaya lokal sehingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa merasa kehilangan tradisi mereka. Seni dan budaya menjadi media penting dalam menyebarkan Islam karena itu sangat penting. Untuk contohnya seperti ada wayang kulit yang digunakan Wali Songo untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Ada seni ukir, gamelan, dan sastra juga digunakan untuk mengajarkan agama Islam. Lalu juga ada Pancasilat yang berkembang sebagai bela diri yang menyisipkan nilai-nilai Islam. Lalu yang terakhir ada jalur politik. Para raja atau penguasa lokal yang masuk Islam seringkali menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Rakyat biasanya mengikuti keyakinan pemimpin sehingga Islam dapat menyebar dengan cepat. Contoh seperti kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi pusat penyebaran Islam di Sumatera. Lalu Kesultanan Demak berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila salah kata dan salah sikap. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Amin. Ya, terima kasih.